kesaksian-kesaksian yang hidup, yang luar biasa, yang membuktikan Tuhan kami dahsyat. Dan terima kasih Engkau sudah datang ke dunia pada hari Natal, memberikan kemenangan untuk kami yang memasuki tahun baru ini. Berbicaralah kepada kami supaya kami menjadi alat kemuliaan Tuhan yang hidup dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pengurapan waktu kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa hadir dan melayani pada acara ini. Terima kasih tentu untuk Pak Dali yang sudah memberikan kesempatan. Saya juga senang ketemu dengan para senior dari Full Gospel, ada Pak Bernard Nyokor Harjo. Saya juga lihat tadi ketemu dengan Pak Gunawan dari Bird, juga ada Pak Henry Wen dari Tomang Chapter, ini Batur Sambur dari Tasik, saudara-saudara, dan juga rekan-rekan dari Bandung yang saya kenal juga hadir di sini. Biarlah Tuhan selalu memberkati pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, hari ini saya menyampaikan firman dengan judul hidup yang berdampak, impactful life. Markus 10 ayat 45 berkata demikian, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara sekalian, sebagai orang percaya kita harus mengerti ada 3 tingkatan hidup yang harus kita lalui. Yang pertama adalah struggle, bergumul, belum punya duit, rumah masih ngontrak, pekerjaan gak jelas, dan banyak orang hidup ada pada posisi ini. Tetapi kemudian kalau kita bekerja dengan rajin, bekerja dengan cerdas, disertai dengan berkat Tuhan, dari struggle kita menanjak pada sukses, berhasil dalam hidup. Tapi sayang ada banyak orang menganggap bahwa tingkatan yang tertinggi adalah sukses. Sebetulnya ada satu tingkat lagi yang harus kita raih, yaitu significance, hidup yang berdampak, hidup yang berarti, hidup yang bernilai. Sebab banyak orang bisa berhasil dalam hidupnya, uangnya banyak, relasinya banyak, tetapi dia mengalami kehampaan, kekosongan di dalam dirinya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengenal tujuan hidupnya, bertemu dengan Kristus, Sang Juru Selamat, hidupnya tidak pernah sama lagi, karena hidupnya berarti ketika dia memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya bahwa tingkat tertinggi itu akan diraih ketika kita rela berkorban untuk memberkati orang lain. Saya baca dalam Lukas pasal yang kelima, ada orang yang struggle, namanya Petrus, sepanjang malam mencari ikan dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika dia mengizinkan Yesus masuk dalam perahu hidupnya, dia mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Dari struggle menjadi sukses. Tetapi Tuhan memberikan panggilan yang lebih tinggi. Tinggalkan jalanmu, perahumu, ikut aku. Dari penjala ikan, dia menjadi penjala manusia. Itulah hidup yang signifikan, hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berharap kita semuanya menjadi orang yang bukan masuk pada posisi 1 atau 2, tapi menjadi orang yang sungguh-sungguh bermakna, jadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa yang setuju? Boleh beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Petrus meninggalkan jalan dan perahunya, mengikut Yesus sepenuh waktu. Kalau boleh dibilang, dia adalah pelayan full time. Tetapi ada orang lain yang juga hidupnya punya impact yang besar, namanya Paulus, dan dia tetap bekerja sebagai tent maker, pembuat tenda. Dia bukan part time, saya rasa dia overtime, saudara. Dia sudah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya, tapi kemudian dia gunakan untuk menyebarkan Injil kemana-mana. Saya rasa panggilan
daripada Full Gospel Businessman dan Ladies of the Fellowship juga adalah seperti Paulus, bekerja menjadi berkat melalui pelayanan di marketplace, tapi jiwa-jiwa akan dibawa kepada Yesus. Nah, saya percaya bahwa teladan yang paling utama tentang hidup yang berdampak, impactful life, adalah Yesus. Yesus tidak pernah mengarang satu lagu pun, tapi hari ini jutaan lagu berkumandang untuk kemuliaan Yesus. Yesus tidak pernah menulis satu buku pun, tetapi hari ini begitu banyak buku-buku yang ditulis tentang Yesus. Yesus tidak pernah membangun sebuah gedung gereja pun, tetapi sekarang ini begitu banyak gereja di seluruh dunia dibangun untuk mempermuliakan Tuhan. Yesus hidupnya singkat, kawin pun tak sempat, tapi dia telah menjadi berkat. Itulah orang yang berdampak di dalam kehidupan. Apa cirinya? Yang pertama, orang yang berdampak adalah orang yang harus rela berkorban. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, bahkan memberikan nyawanya. Dia rela meninggalkan surga yang begitu indah, masuk ke dalam dunia yang fana, berjalan dari palung kepada palang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kedatangannya juga sangat unik melalui kelahiran lewat seorang perawan. Sampai hari ini ada banyak orang tidak percaya bahwa Yesus datang pada hari Natal lewat kelahiran seorang perawan. Mereka menganggap itu tidak masuk akal. Tetapi coba saudara perhatikan, sebetulnya ada 4 cara manusia bisa datang ke bumi. Cara yang pertama adalah melalui peran pria dan wanita, sperma dan sel telur. Dan itu adalah kita yang datang ke dunia melalui peran pria dan wanita. Tapi yang kedua, ada yang datang ke dunia tanpa peran pria dan tanpa peran wanita. Siapa dia? Adam tidak perlu sperma dan sel telur, dia datang ke dunia. Dan apakah dia manusia sejati atau jadi-jadian? Sejati. Yang ketiga, ada orang yang datang ke dunia tanpa peran wanita, hanya peran pria. Siapa itu? Hawa, karena dia diambil dari tulang rusuk pria. Jadi hanya sisa satu, yaitu orang yang datang ke dunia tanpa peran pria dan hanya peran wanita. Siapa dia? Yesus yang lahir dari seorang perawan. Kedatangan Yesus adalah kedatangan yang luar biasa, dan tujuannya adalah dia rela berkorban untuk menyelamatkan manusia, sehingga manusia berdosa menjadi anak Allah dan mendapatkan jaminan hidup kekal masuk ke dalam kerajaan surga. Dan karena kerelaannya berkorban, Yesus mendapatkan nama di atas segala nama, yang di dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya di dalam pelayanan Full Gospel Businessman, chapter yang ada, kalau mau maju mesti ada orang yang rela berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban apapun untuk memajukan chapter ini. Kenapa banyak chapter tidur dan tidak bergerak? Karena mungkin pengurusnya orang kaya tapi tidak mau berkorban. Nggak peduli sekaya apapun saudara, sehebat apapun saudara, engkau tidak akan pernah menapaki hidup yang signifikan. Engkau mungkin hanya sukses, tapi tidak akan berarti kecuali kita selesaikan diri kita dan mau hidup untuk kemuliaan Tuhan menjadi berkat bagi kita. Kalau seluruh chapter dari Full Gospel dan Ladies of the Fellowship memiliki orang-orang yang rela berkorban, saya rasa gelombang kedua dari kegerakan di antara para pengusaha itu akan terjadi lebih dahsyat lagi. Dulu dari demo sekalian, tapi pada akhir zaman bisa lebih dahsyat untuk memenangkan jiwa-jiwa ketika ada orang yang seperti Yesus rela berkorban waktu, tenaga, biaya, apapun untuk kemuliaan nama Tuhan.
terjadi ketika tidak ada orang yang mau berkorban. Masalahnya pergumulan kita terbesar adalah ketika kita mau berkorban, kita melihat kebutuhan kita itu terlalu besar, sedangkan persediaan kita terlalu kecil. Nah, dalam hal ini kita perlu meneladani anak yang kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus Kristus. Yesus sanggup mengubah yang kecil menjadi berkat yang besar ketika kita melakukan bukan dengan kekuatan diri, tapi menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan hal yang menarik dalam kisah anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu, saudara, roti itu 5 roti kecil, 2 ikan kecil, ketika didoakan oleh Yesus tidak berubah jadi 5 roti bantal dan 2 ekor ikan paus. Sebab kalau jadi gede langsung pasti 5.000 orang makan kenyang. Rotinya ketika didoakan tetap kecil, ikannya ketika didoakan tetap kecil. Tetapi mujizat yang terjadi setelah doa, roti itu dibagi-bagikan dan mulailah mujizat yang terjadi. Saudara bisa menangkap hal ini? Jangan pernah doa, Tuhan berkati usaha saya, jadikan saya kaya. Kalau dalam semester ini saya dapat 1 miliar, saya kasih sekian puluh persen untuk Tuhan. Karena itu bukan caranya Tuhan. Caranya Tuhan adalah apa yang kau miliki, seterbatas apapun yang saudara punya, bagikan kepada orang lain, maka rotimu tidak akan pernah habis-habis, ikanmu tidak akan pernah habis-habis. Aku akan jadi berkat bagi banyak orang. Kalau nunggu nanti saya kaya, kalau nunggu usaha saya sukses, kalau nunggu nanti saya punya proyek, saya akan sumbang misi gereja, pelayanan, chapter. Seringkali tidak terjadi, saudara. Tuhan memulai ketika kita mulai membagikan apa yang kecil, dan mujizat pelipat gandaan yang terjadi waktu saudara belajar membagikan apa yang terbatas dalam hidup saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan di dalam Tuhan tidak ada kehabisan, tidak ada kekurangan. Sisanya 12 bakul. Kenapa ada sisa? Karena yang makan 5.000 laki-laki. Ini pertemuan full gospel businessman, saudara. Ya, 5.000 laki-laki. Jadi ada sisa. Kalau pertemuannya ladies of the fellowship, saya rasa tidak ada sisa. Karena wanita punya karunia, begitu ada sisa, dia bawa kantong plastik, dia bawa pulang ke rumah masing-masing. Tapi ini yang saya maksudkan, sekecil apapun yang kita miliki, waktu kita rela berkorban, kita bisa menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Saya mau bersaksi, tadinya nggak mau kesaksian karena banyak, tapi saya pikir kalau di full gospel harus bersaksi. Agustus 2019, saya dipilih untuk menjadi ketua umum Sinode Gereja Bethel Indonesia. Dan saya mulai merancangkan program yang ada. Beberapa bulan kemudian, Maret, Presiden mengumumkan semuanya dari rumah. COVID melanda seluruh dunia. Saudara bisa bayangkan, jadi ketua umum, baru beberapa bulan, program belum bisa jalan, COVID melanda dunia. Jadi saya pikir, dosa apakah gerangan saya ini sampai COVID melanda dunia? Nah, tetapi kita harus mengadakan meeting, pakai Zoom. Saya kumpulkan seluruh badan pengurus daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, karena Sinode GBI itu punya pelayanan di 27 negara dunia, di 5 benua selain di Indonesia. Lalu dalam pertemuan itu salah seorang ketua dari daerah berkata, Pak, ini program kita nggak ada yang bisa jalan nih. Kira-kira mau diganti apa? Nah, waktu saya mendengar itu, saya berdoa di dalam hati, karena jawaban saya akan menentukan arah kemana gereja akan pergi. Dan waktu saya sedang mendengar hal itu lewat Zoom, saya berkomunikasi dengan Tuhan, saya mendapatkan satu ayat, beri mereka makan. Dan saya kemudian menjawab, itu hanya beberapa detik, sudah nggak sampai 1 menit pembicaraan itu. Tapi saya bilang begini,
Program kita cuma satu, menolong orang lain. Program yang lain boleh nggak jalan, menolong orang lain harus dilakukan. Kita harus rela berkorban. Dan saya minta bendahara untuk membagi uang yang ada di sinode ke seluruh Indonesia, supaya semua gereja-gereja yang ada di daerah bisa beli APD, alat pelindung diri, menyumbang ke puskesmas, ke rumah sakit, kemana-mana, memberikan bakti sosial kepada masyarakat. Dan saya bilang revival akan terjadi ketika pandemi muncul dan gereja tidak ngumpet di belakang tapi maju ke depan, sehingga mereka tahu siapa yang harus mereka hubungi ketika mereka membutuhkan Yesus. Saudara bisa bayangkan lagi situasi seperti itu, kita harus bagi semua ke Indonesia. Sebab saya pikir gini, terlalu banyak uang biasanya bikin ribut, saudara. Jadi uang yang ada itu untuk misi. Dan dari sejak saya menjadi ketua umum sinode, saya punya komitmen, saya nggak ambil gajinya, dimasukkan dalam satu account khusus. Dan saya bilang kepada bendahara, kalau ada gereja yang berkekurangan, support, karena hidup kita adalah untuk berdampak bagi banyak orang. Lalu kemudian saya tanya kepada para pengurus, kira-kira karena gereja kan ditutup, saudara-saudara, GBI sekarang hampir 7.000 gereja lokal, dan sistemnya otonom, tidak sentralisasi, desentralisasi. Saya tahu mungkin kebanyakan juga bukan dari GBI di tempat ini, interdenominasi, tapi saya mau ceritakan dari pengalaman saya ini. Lalu kemudian saya bilang, berapa orang hamba Tuhan yang pada masa pandemi gerejanya tutup, dia tidak terima persembahan, jemaatnya miskin, sehingga kita harus memikirkan bagaimana memberi mereka makan. Dikumpulkan lebih dari 1.000 nama, saudara, 1.500 lah kira-kira. Aduh, saya pikir kalau 1 juta 1 bulan itu kan besar tuh, saudara. Lalu saya hubungi beberapa orang, teman-teman pengusaha, kebutuhan dan sebagainya, yang dulu bilang dukung saya, nggak ada yang dukung, saudara sekalian. Mereka bilang ya memang semua susah Pak, jadi ya berdoa saja. Saya nggak mau diam, saudara, harus ada sesuatu yang dilakukan. Tiba-tiba ada orang, saudara saya kasih ide, adik ipar saya kasih ide. Bagaimana kalau kita pada masa pandemi, ketika orang masih nggak berani keluar, kita hubungi para penyanyi lagu rohani supaya mereka bisa menyumbangkan suaranya, dan kita akan bikin melalui YouTube supaya orang-orang pada waktu itu bisa memberikan persembahan. Lalu kemudian kita mulai hubungi, dan saya bilang semuanya gratis ya untuk hamba Tuhan ya, nggak ada yang dibayar. Dan saya rasa untuk kali pertama lebih dari 30 penyanyi lagu rohani, semuanya free of charge, saudara, semuanya gratis, karena mereka melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dapat kira-kira 2,2 miliar, dan beberapa bulan kemudian sampai ke 6 miliar, dan itulah yang kami bagikan untuk menunjang orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang Tuhan beri di dalam hati saya, beri mereka makan. Kalau saudara jadi pelayan Tuhan gak mau berkorban hanya untuk diri sendiri, berhentilah jadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan adalah untuk berbagi kepada orang lain. Saudara-saudara, bahkan sekecil apapun yang kita bisa lakukan, itu akan berdampak kalau kita bergotong royong dan memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau ajak saudara melihat sebuah klip singkat tentang apa yang dikerjakan oleh orang Kristen di satu provinsi yang paling miskin di India, tetapi kemudian mereka dikenal sebagai gereja yang paling banyak memberi untuk misi. Daerah yang paling miskin tapi paling besar memberi untuk misi. Bagaimana mereka melakukannya? Mari kita lihat bersama-sama. Lalhua lives in a tiny remote village in Mizoram. Her family sustains on a meager income of less than $1 a day. Despite abject poverty, simple women like Lalhua are spearheading a revolution that is sweeping the world of missions.
puts aside a handful of rice every time they cook a meal, and later gather it and offer it to the church. The church in turn sells the rice and generates income to support its work. Rice has been the staple food of the people of Israel. You are giving what is basic, essential, fundamental to your life. You are sharing that with God. With the passage of time, people have given more than rice, vegetables, firewood, cereals, and their regular tithes, empowering the church to be self-sufficient. Mizoram state is the most backward state in India, and we are the poorest of the poor, but still we can raise funds for the ministry of the Lord. At the close of this last fiscal year, we received altogether around 13 million US dollars. Out of that, 12% of our total comes from the handful of rice collection. With 1,800 missionaries in India and many overseas, the Mizoram Church is known as a missionary church world over. This success is attributed to their selfless and creative giving. It is not our richness or our poverty that make us serve the Lord, but our willingness. So we Mizo people say, as long as we have something to eat every day, we have something to give to God every day. Saya sangat tergetar ketika pertama kali saya melihat video ini, saudara. Bagaimana orang yang sangat miskin memberi begitu luar biasa untuk misi karena rela berkorban. Saya rasa ini kunci yang sangat penting untuk kita punya dampak dalam kehidupan. Impactful life harus dimulai dengan kerinduan untuk berkorban bagi orang lain. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa berdampak dalam kehidupan ini? Yang pertama, kita harus rela berkorban. Yang kedua, kita harus rindu melihat hidup yang diubahkan. Hidup orang yang diubahkan dari kerajaan gelap masuk dalam kerajaan terang. Seperti 1 Petrus 2:9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara bisa bayangkan nelayan yang bodoh, yang penakut, diubah menjadi rasul-rasul yang memberitakan Injil secara luar biasa. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali diubah menjadi orang yang berkhotbah pada hari Pentakosta dan 3.000 orang bertobat. Kita juga melihat Saulus, seorang penganiaya jemaat, menjadi Paulus yang menulis hampir setengah kitab Perjanjian Baru dan menanam begitu banyak gereja. Karena apa, saudara sekalian? Karena tujuan utama Yesus datang ke dunia adalah mengubah kehidupan manusia. Saya percaya ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau saudara punya target 40.000 member, 4.000 chapter, biarlah kita selalu sadar, bukan supaya kita bisa mengadakan acara yang lebih banyak dan acara yang lebih meriah, tapi visi ini harus didukung penuh karena kita melihat melalui chapter yang ada begitu banyak orang yang hidupnya diubahkan oleh Kristus. Orang yang tadinya hampir cerai berubah menjadi keluarga yang harmonis dan bisa bersaksi di dalam pertemuan-pertemuan yang ada. Saya yakin kalau itu adalah tujuan utama kita, maka kita akan mengalami kemajuan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu saya pernah bicara hari Rabu yang lalu kepada Pak Dali,
Agustus yang akan datang ada pertemuan leader GBI se-Indonesia dan dari luar negeri. Saya mau mengundang Pak Dali untuk menyampaikan visi tentang full gospel kepada seluruh leader GBI. Karena saya percaya ini bahwa pendeta dan pengusaha harus bekerja sama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak boleh saling curiga dan berseberangan, tapi kita harus saling bergandengan tangan, karena kerajaan Tuhan akan segera datang di atas muka bumi ini. Kita harus menantikan dan mempercepat waktu Tuhan, waktu kedatangannya, dengan meraih sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh gereja lokal yang bisa dikerjakan oleh full gospel businessman. Ada hal yang tidak bisa dikerjakan oleh full gospel tapi bisa dikerjakan oleh gereja lokal. Dan kalau kita bisa bekerja sama, bukan hanya satu sinode, tapi saya harapkan bisa menyebar pada sinode-sinode yang lain. Ketika para hamba Tuhan bekerja sama dengan para pengusaha, imam dan raja bekerja sama, orang dari terang, orang dari gelap akan dibawa kepada terang, dan terang kemuliaan Tuhan akan memancar, karena kita imam dan raja di hadapan Tuhan. Dan saya mau sampaikan bahwa berkat yang terbesar bukan ketika saudara bisa memberi uang banyak kepada orang, tetapi ketika engkau bisa memimpin orang pada jalan yang benar untuk berjumpa dengan Kristus sang kebenaran ini. Oh, saya anggota full gospel, ya tugas saya diberkati, saya kasih uang, selesai. Bukan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemenang jiwa. Jadikanlah semua bangsa murid. Memberi uang untuk kebutuhan fisik itu hanya awal dari mencapai kebutuhan yang lebih besar, yaitu kebutuhan spiritual, kelaparan rohani yang ada dalam kehidupan seorang. Dan di dalam bantuan finansial, bantuan materi hanya menjadi jalan masuk, tapi belum selesai. Karena kita harus membimbing orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya bahwa Injil Kristus yang kita sampaikan lewat kesaksian dan juga keteladanan kita itu bisa mengubah kehidupan orang lain. Karena bukankah kita ini Injil yang kelima yang harus dibaca oleh setiap orang. Kita membaca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebagai orang yang belum percaya melihat Injil itu dari kehidupan saya dan saudara, dan betapa kita harus bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa rohani sehingga kita bisa menjadi berkat untuk mencapai jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Maukah saudara dipakai Tuhan untuk menjadi agen perubahan kehidupan dari banyak orang? Yesus ketika melihat orang yang sesat, punya masalah, orang yang berdosa, dia tidak lari menjauh. Salah satu gelar Yesus adalah sahabat orang berdosa. Orang sehat tidak perlu dokter, yang perlu dokter adalah orang yang sakit. Justru orang-orang yang malang nasibnya, orang yang jauh dari Tuhan, itu yang harus kita cari untuk kita menangani. Mari kita rindu melihat hidup yang berubah. Saya ingin akhiri dengan mengajak saudara melihat kesaksian dari Pete and Debbie Oaks. Mereka pasangan suami istri, pengusaha kaya dari Amerika Serikat. Mereka adalah orang yang terlibat dalam Generosity Pact, satu kelompok konglomerat yang ingin membagikan kerinduan hatinya bahwa betapa bahagianya orang yang generous, yang bermurah hati, dan kemurahan hati itu membuka jalan untuk orang-orang bisa mengenal Yesus sebagai pemberian yang terbesar, bukan hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi Yesus roti hidup, air kehidupan. Dan saya sangat terkesan karena Pete and Debbie Oaks bisa menceritakan pengalaman hidupnya. Karena seperti banyak pengusaha, sudah nanti akan dengar langsung kesaksiannya, dia selalu berdoa berkati bisnis saya supaya saya bisa kasih perpuluhan kepada Tuhan. Sampai satu titik dia sadar bahwa untuk persepuluhan 100% hidup kita adalah milik Tuhan. Dan sejak itu, nah ini yang sulit saudara, dia mulai bertumbuh 10% untuk Tuhan, 90% untuk saya. Mulai bergeser sampai targetnya 90% saya tabung untuk misi,
dan 10% saya pakai untuk hidup. Ini adalah hal yang sulit, saudara. Tapi lihat dampak hidup. Dia bisa jadi berkat ke dalam penjara-penjara di Amerika Serikat, mengubah para narapidana menjadi orang-orang yang mengerti pentingnya hidup di dalam Kristus. Dia membawa sekolah Alkitab masuk ke dalam penjara, karena orang bisa di penjara 5 tahun, 10 tahun, belajar teologi beberapa tahun, keluar dari penjara jadi hamba Tuhan. Dan bagaimana mungkin itu terjadi? Pendeta sulit melakukannya, tapi melalui pengusaha bisa. Pengusaha yang rela berkorban, pengusaha yang rindu melihat hidup yang diubah. Saya mengajak saudara melihat video terakhir ini, dan kemudian nanti saya akan tutup dengan konklusi dan kita mau berdoa bersama. Mari kita saksikan. I'm Deb Harris, and I'm director of Richmond. Pete Oaks, we're in Washington, Kansas, a small farming community, a couple hours from Estelle. We have been married 35 years. I'm an entrepreneur by birth, probably, and I grew up in a farming family, so we were used to doing lots of things for ourselves, and I think that probably carried through into my life that I now live. Started out in the commercial banking business and spent 8 years doing that. I left that and started an investment banking company, which we really acted as the middleman in deal situations. After 8 or 10 years in the investment banking business, we began to buy a deal or two. And so over the last 20 or 30 years, we've purchased a company here, there. Our approach is to grow it, treat our employees fairly, serve them well, run the business with excellence, and be good steward of resources God's given us. After a number of years, probably 10 years, owning our own business, we had become more financially successful than I ever thought I would. I began to realize that while I had the financial success, I still wasn't satisfied. Deb and I both grew up in homes that were very generous, so we understood generosity from a very early age. When we became married, we wanted to carry that on. That was probably in our DNA, generosity. But I think for the first few years of our lives, we were really, I would say I was a 90-10 guy. I wanted to make a lot of money, so my 10% to God was a big number. Well, you can imagine if I had planned for 90%. And thanks to a couple of older mentors that came alongside me and really guided me along, they opened my eyes up to this whole concept of stewardship. It really means we're just the managers. We don't really own anything. So when you understand that, there's a whole new span, a whole new context on how you live life. I think we began to learn these concepts and came home and applied it into our lives. We experienced the joy of giving. So this journey for us has probably been at 15, we're into it 15 or 20 years. And a number of years ago, of course, that glaring question always comes up, how much is enough? If I'm really the steward, how much is enough? It was interesting because we were fortunate enough to meet some other entrepreneurs who were struggling with the same issues. We just agreed that we understand the accountability piece is very important. And we all understand that money is probably could be our biggest downfall. There are actually guys in the group that will allow others of us to set their salary. And maybe that's too strong a word, but we give them strong guidance on what we think is an appropriate lifestyle. And many of them can live way beyond those numbers, but we've just chosen to live at that range. Several years ago, we were in an acquisition mode and became
on an opportunity to build industrial seating. It had some of the same technology we're using in our other business, so we thought it'd be a good fit. And it's a fairly straightforward process, and some more labor-intensive. This analogy that you should have a generous life, and life is an acrostic, L-I-F-E. It stands for you should be generous with your labor, you should be generous with your influence, you should be generous with your financial resources, and you should be generous with your expertise. When we understood that, I began to look at our businesses and say, these are resources that God has given us, and how can we use them not only to create treasure, but to create social capital and spiritual capital. God really convicted me that generosity is much more than just writing a check. This was a new thing for us. We had never had a business in a prison before. The first time I went to prison and heard those gates slamming behind you, your heart skips a beat. You're like, this is for real. It's an unusual bunch of guys or inmates that we have working for us at the prison. They've committed the worst crimes known to society. I ended up being an accomplice to taking someone's life. I took someone's life and didn't deserve to be taken. I have a life sentence. The jury convicted me second degree murder detention. So I got 13 years, and I've done 6 of it so far. It came to us that we needed a big vision for these guys to grab onto. The vision we cast for them was this: we want to have the best prison in the United States of America. They looked at me like I was some kind of a man from outer space. We thought he was crazy. This guy, he's... yeah, at first, that's what we thought, you know. Every couple of weeks we have what we call life lessons. It may be how to be a good father. It may be lessons on finance, lessons on relationships. In one of our life lessons, we presented this whole concept of generosity and challenged them that we would match dollar for dollar any dollar that they gave to one of a number of charities, and we gave them a list. It was amazing the amount of money that these prisoners gave to charity, and what was probably even more fun is most of the charities that they gave to were charities that existed to help the victims of the crime that they committed. Not too long ago, he was in our living area. And I've never seen a volunteer do anything like that. He's come to church with us. He's come to banquets that we've had. You know, he's very involved, and you can tell that he's invested. Seeing the motivation they have to help you out, it makes you want to help other people out. You know, so he's proving to me and to the rest of us that, man, if you set your heart to something, if you really fight for it, and you know, you're focused on it, it can happen. I believe he has a desire to see us succeed. And the most important thing I've learned through this journey of generosity is the component of faith. It's all out of gratitude, and it all began with what Christ did for us. Tuhan bisa memakai hidup kita secara luar biasa, lebih dari yang kita pikirkan. Bagaimana orang bisa punya visi, orang-orang yang melakukan kejahatan terburuk di penjara, membunuh orang dan sebagainya, menjadi orang yang beriman kepada Kristus, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan bisa memberikan untuk sesama. Saya rasa itulah hidup yang berdampak, hidup yang tidak tertuju kepada diri sendiri dengan segala kepentingannya, tapi mau mempermuliakan nama Tuhan
dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau tutup dengan ini. Hidup yang berdampak punya dua komponen yang sangat penting. Pertama, kita harus rela berkorban. Dan yang kedua, kita harus menginginkan perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Dan hanya Kristus yang bisa melakukannya. Malam ini untuk menutup seluruh acara, maukah kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan, jadikan saya hamba-Mu yang punya dampak kehidupan yang besar. Hidup cuma sekali, dan hidup yang sekali ini aku akan dedikasikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saya percaya ada orang-orang yang akan disentuh hidupnya, dirubah oleh Tuhan melalui hidup saudara. Dan saya percaya yang paling membuat kita bahagia bukan memberikan uang kepada orang lain, tapi menuntun orang hidup di dalam kebenaran Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebagai hamba Tuhan, izinkan saya berdoa untuk saudara. Siapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, ini hidupku, pakai aku jadi berkat, biar hidupku berdampak. Saudara, kalau pelayanan jangan setengah-setengah, berikan seluruh hidupmu bagi Tuhan atau tidak usah sama sekali. Saya mau berdoa supaya suami dan istri kompak, sehati. Sebab walaupun saudara terlibat dalam pelayanan, kalau kau tidak sehati, ribut di rumah, tidak saling mendukung, pelayananmu tidak berdampak. Saya berdoa supaya suami istri tumbuh sama-sama secara rohani, dua-duanya cinta Tuhan, mengenal Kristus, dan mempunyai visi. Aku mau berdampak, rela berkorban, melihat orang lain berubah. Siapa yang rindu menjadi orang sedemikian, menjadi couple sedemikian? Mari angkat hatimu, angkat tanganmu dan katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
dimulai dari keluarga kami, biar anak-anak kami melihat dampak kehidupan kami dan mereka mengikuti keteladanan kami, karena kami telah menjadi pengikut dari Tuhan Yesus sendiri. Hamba berdoa kalau ada yang suaminya aktif atau istrinya aktif tapi pasangannya belum saling menopang, dalam nama Yesus berikan kami anugerah supaya kami kompak ya Tuhan, supaya kami bertumbuh sehati seperti Kristus, sehingga sungguh-sungguh kami menjadi teladan bagi banyak orang. Bapak berdoa, setiap chapter yang kami tangani, setiap pelayanan yang bahkan lebih luas yang kami tangani bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa berlipat ganda, bisa bermultiplikasi, sehingga visi yang ditanamkan akan tercapai. Tuhan, di setiap chapter ada orang-orang yang rela berkorban dan orang yang ingin melihat kehidupan dari yang kami layani diubah oleh kasih Kristus. Berkat atas kami semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Pertama-tama saya atas nama Nasional Presiden FGB MFI Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Ruby kami. Malam hari ini kita diberkati, Pak. Diberkati ya. Terima kasih Pak Ruby. Mungkin sedikit kalau yang belum kenal, saya berhubungan sama Pak Ruby. Saya ini dibaptis sama Pak Ruby kira-kira 30 tahun yang lalu di Sungai Yordan. Jadi bapak rohani saya ini adalah Pak Ruby Nadi. Terima kasih Pak Ruby. Kita berdoa biar Pak Ruby dipakai dengan luar biasa dan menjadi berkat bukan saja di Indonesia tapi untuk dunia. Terima kasih juga untuk Pak Bernard dan tentunya terima kasih kepada seluruh panitia yang dikomandai oleh MVP Jawa Barat, Pak Freddy Kosasi dan Fungsi, dan tentunya kita semua, Ketua Badan Pengawas Bapak Tommy Lim yang sudah jauh-jauh dari Batam. Dia mau kesini karena mau memberkati kita. Thank you Pak Tommy. Dan teman-teman seluruh National Board, MVP, RP, RDD, RVP, dan teman-teman yang lain yang tidak saya bisa sebut satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan kita, atas saling menopang kita, sehingga acara ini, NLG ini bisa berlangsung sebagaimana mestinya. Mari kita satu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Bapak. Engkau sudah menyertai kami acara demi acara. Kami percaya di setiap acara kami, Engkau hadir bersama-sama kami. Oleh karena Engkau hadir, kami menikmati berkat. Kami menikmati musik, mujizat daripada Engkau ya Bapak. Bapak di surga, Engkau memberkati pembicara kami pada malam hari ini, Bapak Pendeta Ruby Nadi. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, anak-anaknya, cucunya, semua Engkau berkati ya Tuhan. Engkau juga memberkati para pesaksi dari awal sampai saat ini pun. Siapapun mereka ya Tuhan, Engkau memberkati dia juga Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati anak cucunya juga ya Tuhan. Dan kami semua, tidak terkecuali di tempat ini, Engkau memberkati. Apapun yang kami kerjakan, Engkau memberkatinya. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Engkau tibakan kami ke tujuan kami masing-masing dengan tidak kekurangan apapun. Selanjutnya, bagi kami yang mau melanjutkan
acara Rahmat Tamah di atas ya Tuhan, Engkau juga memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya untukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi teman-teman yang tadi pinggirnya mungkin kurang banyak ya. Kita dengar lagu Bahasa Indonesia Bapak Ibu. Mari bersama